Halo, Assalamualaikum sahabat, sahabat Komuba. Kali ini Kak Neneng akan membahas soal tryout untuk pemantapan simulasi PAS ya, um, untuk pelajaran matematika kelas 5. Oke, kita langsung saja yuk bahas soalnya ya. Nah, ini sudah terlihat ya adik-adik ya. Ngebaso topas. Ini artinya ngebahas soal TO PAS atau Kita langsung aja mulai ke nomor satu. Bilangan di bawah ini yang merupakan hasil pengurangan dari 94.561 dengan 56.228 adalah titik-titik. Jadi di sini kita mengurangi adik-adik ya. Mengurangi angka yang mana? Angka yang ini ya. 94.561 dikurangi dengan 56.228 ya. Ini bilangan cacahnya tuh udah bilangan cacah hingga 100.000 ya adik-adik ya belajarnya ya sekolahan. Oke, kita langsung nih kurangi dari mana dulu adik-adik? Ingat selalu kurangi dari yang paling akhir ya atau dari nilai yang satuannya. Berarti 1 dikurangi 8. Berapa 1 dikurangi 8? Apakah bisa? Oh, nggak bisa ya, karena 1 lebih kecil dari 8. Maka kalau lebih kecil, kita pinjam atau kita ambil dari angka yang di depannya, yaitu angka 6. Oke, kita coret dulu nih angka 1 dan angka 6-nya ya. Angka satunya kita tuliskan di atas lagi ya. Ini kan tadi angka 1. Terus kan dia pinjam 1 angka ya dari angka 6. Nah, tambahin 1. Jadi berapa? 11 ya. Yang satu ini jadi 11. Kemudian yang 6 ya sudah diambil 1 dari eh, oleh angka 1. Maka 6-nya tinggal berapa adik-adik? Tinggal 5 ya, kita tuliskan di atasnya. Nah, berarti kita sekarang tinggal kurangi ya, 11 dikurangi 8. Berapa 11 dikurangi 8 adik-adik? Betul, adalah 3 ya, kita tulis di bawah sini. Kemudian 5 dikurangi 2. Berapa 5 dikurangi 2? Ah, betul. 3 juga ya. Oke, lalu eh ini juga sama ya, 5 dikurangi 2 lagi. Berapa 5 kurangi 2? Sama, 3 juga. Gitu ya. Kemudian ini 4 dikurangi 6. Nah, ini juga sama ya. 4 itu kan lebih kecil dari 6. Maka 4 nggak bisa dikurangi 6. Maka kita ambil dari angka yang di depannya ya. Gitu, angka 9. Oke, kalau kita ambil, kita coret dulu angka yang ini. Lalu kita tulis dulu lagi di sini di atasnya angka 4 kan tadi ya ini ya. Lalu dia tuh ngambil 1 nih dari angka yang di depannya. Berarti tambahin 1 di depannya. Jadi berapa 1 dan 4 itu? Jadi 14 ya. Kemudian yang 9 ini karena sudah dipinjam 1 oleh angka 4. Jadi tinggal berapa? Nah, 9 aja kurangi 1 jadi 8 ya. Oke, sekarang berarti kita hitungnya dari angka yang di atasnya ini ya. 14 dikurangi 6. Berapa 14 dikurangi 6, adik-adik? Ah, betul. 14 dikurangi 6 itu adalah 8 ya. Oke, kemudian sekarang 8 dikurangi 5. Berapa 8 dikurangi 5? Ah, betul juga itu adik-adik. 3. Ya, 8 dikurangi 5 itu adalah 3. Jadi hasilnya adalah berapa? 38.333. Nah, ini jawabannya. Yang A, B, C, atau D? Oh, yang B. Ya, yang sama dengan hasilnya ini adalah ini 38.333. Oke, mudah ya ini. Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya, nomor 2. Nah, pilihlah angka yang tepat untuk melengkapi bagian yang kosong. Jadi di sini tuh ada pola bilangan ya adik-adik ya. Adik-adik juga di kelas 5 ada yang sudah sampai ke materi apa?
pola bilangan. Oke, di sini ada angka 12, kemudian loncat ke 15, lalu loncat lagi ke titik-titik. Ini harus diisi oleh adik-adik ya, angka berapa. Lalu loncat ke angka 21, lalu titik-titik lagi yang masih kosong, lalu 27. Nah, kira-kira untuk mengisi angka yang kosong ini gitu ya, titik-titik ini, maka kita isi dengan angka berapa ya? Caranya gimana nih adik-adik untuk mengisi ini? Nah, kita tinggal lihat aja di sini ya. Kita bisa cari dari selisihnya gitu ya. 12 dan 15. Berarti selisihnya itu adalah 12 jadi 15 itu ditambah berapa adik-adik? Ditambah 3 ya. Oke, 12 ditambah 3, 15. Nah, berarti di sini ah, untuk bilangan yang kosong ini kita tambahkan 3. 15 ditambah 3 berapa? 18 gitu ya. Terus ini kalau 18 ditambah 3, nah sama ya, hasilnya adalah 21. Lalu 21 ditambahkan 3 lagi. Berapa 21 dibagi 3, ditambah 3? 24. Lalu untuk mengecek apakah betul nih ditambah 3 lagi? Betul ya, kalau 24 ditambah 3 itu sama dengan 27. Jadi jawaban nomor 2 adalah yang 18 dan 24. Mana itu pilihannya? Nah, yang B ya. Jadi jawabannya adalah yang B adik-adik ya. 18 dan 24. Ini tentang pola bilangan ya. Jadi adik-adik untuk mengisi bilangan apa daerah yang kosong gitu ya, itu adik-adik harus cari dulu ini tuh kira-kira polanya itu apakah ditambahkan dengan angka yang sama atau dikurangi dengan angka yang sama atau bisa dikalikan gitu ya atau bisa dibagi itu macam-macam tergantung polanya adik-adik lihat nanti di soalnya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 3. Hmm. Nah, ini ada FPB dan KPK dari 24 dan 30 adik-adik ya. Oke, eh, seperti adik-adik waktu kelas 4 ya sudah belajar ya tentang FPB dan KPK. Adik-adik biasanya pakai cara apa kalau mencari FPB dan KPK? Pakai cara itu ya, pakai cara pohon faktor gitu ya, yang ada cabang-cabangnya ke bawah gitu ya. Nah, itu juga bisa ya adik-adik ya, mau adik-adik lakukan caranya seperti itu. Nah, tapi sebetulnya mencari FPB dan KPK itu ada cara yang lainnya loh, yang kalau menurut Kak Neneng sih eh, ini lebih mudah gitu ya, dibandingkan kalau kita cari satu persatu dengan cara pohon faktor. Tapi dua-duanya juga betul ya, sama gitu ya. Caranya bisa dipakai dan hasilnya nanti akan sama. Nah, tapi kadang-kadang di sini akan perkenalkan kepada adik-adik cara sisir ya. Bagaimana kalau cara sisir? Ada yang udah tahu belum cara sisir? Nah, oke kalau yang udah tahu boleh ikut nge-thread. Kalau yang belum tahu cara sisir, coba adik-adik perhatikan ya. Jadi, di sini kan mencari KPK 24 dan 30 ya. Nah, kalau pakai cara sisir itu kita bisa sekaligus mengerjakannya langsung. 24 dan 30-nya. Gitu ya. Ini 24, ini 30. Kalau cara nah kita kasih sisir gini ya. Kalau pakai cara pohon faktor kan kita harus satu-satu ya. Cari faktorisasi prima 24-nya berapa, lalu 30-nya berapa. Nah, kalau pakai cara sisir ini atau bisa juga pakai cara tabel gitu ya. Ini bisa sekaligus dua angka atau tiga angka juga bisa ya. Kita langsung cari gitu ya FPW dan KPK-nya dari tiga bilangan atau dua bilangan sekaligus. Nah, sekarang 24 dan 30 dibagi oleh bilangan prima berapa ya? Sama ya, kayak mencari cara apa pakai pohon faktor. Dicoba dulu pakai bilangan prima yang paling kecil. Oke, coba bilangan prima masih ingat adik-adik ada apa aja? Ada dua ya, kemudian tiga, lalu lima, betul, kemudian tujuh,
11 dan seterusnya ya. Masih banyak. Jadi pokoknya bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor atau dua pembagi gitu. Nah, sekarang kita coba dulu nih dari bilangan prima yang paling kecil, yaitu angka 2. Maka kita tulis angka 2 di sini. Nah, lalu di sini 24 dibagi 2. 24 dibagi 2 berapa adik-adik? 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Jadi 12 ya. Oke, kita tulis 12 di sini. Kemudian 30 dibagi 2 berapa? Oh, 15 ya. Oke, itu mudah 15. Nah, karena angka 2 ini tadi bisa habis membagi kedua bilangan ini ya. Bisa habis membagi 24, bisa juga habis membagi 30. Maka kalau angkanya ini bisa membagi kedua-duanya gitu ya, atau semuanya, kita kasih tanda di lingkari ini gitu ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan lagi, bikin sisir lagi di sini di bawahnya. Nah, ini kan jadi tinggal 12 dan 15 ya. Ada yang masih bisa dibagi angka 2 nggak adik-adik? Ada ya, yaitu angka 12. Maka kita bagi atau tulis di sini 2. 12 dibagi 2 adalah 6, betul. Kemudian sekarang 15 dibagi 2, bisa nggak 15 habis dibagi 2? Nggak bisa ya, karena kalaupun dibagi ada sisanya gitu ya. Atau jadi bilangan desimal. Nah, ini kita harus yang habis dibagi. Jadi nggak bisa ya 15 itu tidak bisa habis dibagi 2. Maka kalau yang tidak bisa dibagi dengan angka ini, maka tetap kita tulis 15. Jadi nggak berubah gitu ya kalau yang tidak bisa habis dibagi. Nah, angka 2-nya nih adik-adik ini dilingkari juga nggak seperti yang di atas? Betul, enggak ya. Jadi eh, angka 2 ini tidak kita lingkarin. Kenapa? Karena angka 2 ini hanya bisa habis membagi 12, tapi tidak bisa membagi 15. Jadi, kalau cuman satu atau tidak semuanya bisa habis dibagi oleh angka 2, maka tidak dilingkarin. Ya, jadi dibiarkan saja 2 gitu ditulisnya ya. Oke, sekarang 6 dan 15. Masih ada yang bisa dibagi 2? Ada ya, yaitu angka 6. Maka kita tulis 2 di sini. Lalu 6 dibagi 2 adalah 3 ya. Kemudian 15 dibagi 2, oh tetap nggak bisa ya. Jadi kita tulis aja 15 lagi. Ya. Nah, duanya ini dilingkari atau enggak adik-adik? Iya, enggak ya. Karena duanya hanya bisa habis membagi 6. Tidak bisa habis membagi 15. Ya, sehingga tidak bisa kita lingkarin. Nah, kita lanjutkan lagi di sini. eh, Tinggal 3 dan 15. Coba di antara 3 dan 15, ada yang masih bisa habis dibagi 2? Enggak ya, sudah tidak ada yang bisa habis dibagi 2. Maka kalau gitu kita ke bilangan prima selanjutnya. Jadi nggak boleh dicekcok ya. Misalnya langsung, aku mah ini 24 dan 30 tuh kan bisa dibagi 3. Jadi di sini tulis 3 gitu. Enggak ya, nggak bisa. Jadi kalau mencari baik cara konfaktor ataupun cara sisir ini, kita harus ngurut dulu dari yang paling kecil gitu ya, bilangan primanya. Baru setelah tidak ada yang bisa dibagi lagi oleh angka itu, lanjut ke bilangan prima selanjutnya. Nah, setelah 2 itu kan angka 3 ya, bilangan prima 3. Nah, kita tulis 3 di sini gitu ya. Kemudian kita bagi. Coba 3 bagi 3 berapa adik-adik? Iya, 1. Lalu 15 dibagi 3 adalah 5. Nah, angka tiganya ini kita lingkarin nggak adik-adik? Dilingkarin ya, karena tiganya ini bisa habis membagi 3 dan bisa habis membagi 15. Jadi angka tiganya kita tandain atau lingkarin. Nah, sekarang ini kan tinggal 1 dan 5. Berarti sudah tidak ada lagi ya angka yang bisa dibagi oleh 3. Maka kita lanjut ke bilangan prima selanjutnya, yaitu angka 5. Jadi di sini kita tulis 5. Nah, ini 1 dibagi 5 kan udah tetap aja kalau sudah 1 ya, tetap aja tulis 1 gitu ya, nggak usah dirubah-ubah lagi. Nah, yang kita perlu ubah adalah ini ya, 5 dibagi 5 sama dengan berapa adik-adik? 1. Oke, jadi kalau sudah sampai 1 di bawahnya ini, berarti tandanya sudah selesai untuk mencari FPB dan KPK-nya, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana menentukan FPB dan KPK-nya?
Nah, kalau FPB nih adik-adik ya, karena Nenek kasih tahu, kalau FPB itu adik-adik tinggal mengalikan angka yang ditandain atau dibuletin gitu ya. Yang kita tandain kan ini ada angka 2 dan angka 3. Berarti FPB-nya itu adalah 2 kali 3. Berapa 2 kali 3? Sama dengan sem 9. Karena ini cuma ngetes 6 ya. 2 kali 3 itu adalah 6 adik-adik. Kemudian sekarang KPK-nya. Nah, kalau mencari KPK pakai cara ini, gitu ya, cara sisip, kita tinggal kalikan aja semuanya angka yang ini ya, yang bilangan primanya ini, faktor primanya ini. Berarti di sini 2 kali 2 kali 2, ada duanya, ada 3 kali ya, berarti kita tuliskan 2 pangkat 3 dikali 3 dikali, berapa di sini ada 5. Jadi kalau KPK mah dikalikan semua angka yang merupakan faktor primanya. Lalu di sini 2 pangkat 3 itu kan 2 kali 2 kali 2 ya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 3 24, 24 dikali 5. Berapa adik-adik 24 dikali 5? 5 kali 4, 20 ya. Nolnya simpen sini di bawah, duanya simpen atas. 5 dikali 2, 10. 10 tambah 2, 12. Jadi 120 KPK-nya itu. Gitu. Nah, jadi FPB-nya dan KPK-nya adalah 6 dan 120. Berarti yang mana? Jawabannya ya, yang C ya, pilihan yang C, 6 dan 120. Oke, sampai sini paham adik-adik? Oke, kalau masih merasa belum paham nih Kak, aku kayaknya belum siap untuk ujian. Adik-adik bisa bergabung di Komuba ya. Kita ada program pemantapannya. Jadi masih bisa adik-adik. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 4. Nah, ini soal cerita ya adik-adik ya. Ibu akan membuat paket buah. Buah yang dimiliki ibu adalah 24 buah apel, 24 buah apel ya. Kemudian 48 buah mangga dan 56 buah. eh Buah-buah tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa keranjang. Setiap keranjang berisi ketiga jenis buah dengan jumlah yang sama. Jumlah keranjang terbanyak yang harus disediakan ibu adalah titik-titik. Nah, ini tuh 56 buah jeruk misalnya ya. Di sini nggak ada ya. Oke, jadi berapa nih jumlah keranjang yang harus disediakan oleh ibu? Berarti kalau soal kayak gini tuh mencari apa sih adik-adik? Iya, ini tuh mencari KPK dan FPB ya. Nah, mencoba. Tapi ini cara soal mencari soal KPK atau FPB. Kita perlu tahu tipsnya nih, karena ini punya klik metode ya. Jadi kita kenali dulu ciri-ciri soal cerita FPB atau faktor persekutuan besar itu ya. Jadi kalau ada kata-kata nih ya, uh, paling banyak, sebanyak-banyaknya, sama banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, atau sama rata. Nah ya, jika ada salah satu atau beberapa dari kata-kata tersebut ada di dalam suatu soal, maka soal tersebut kemungkinan besar adalah soal FPB ya. Oke, kita lanjut dulu kalau ciri-ciri KPK nih. Soal KPK itu kayak gimana? Jika ada kata-kata setiap titik-titik sekali, misalnya setiap seminggu sekali, setiap 40 hari sekali, misalnya, ada kata-kata itu gitu ya. Lalu selain itu juga misalnya ada kata-kata mereka bersama-sama atau bersamaan, mereka apa bersama-sama lagi pada gitu ya. Nah, jika ada salah satu dari kata-kata tersebut di dalam sebuah soal, maka soal tersebut kemungkinan besar adalah KPK. Oke, nah di sini kalau kita lihat nih di soal ini, kita menemukan kata apa adik-adik? Ada kata apa nih? Eh, ada kata jumlah yang sama gitu ya. Dan ada kata juga eh, jumlah keranjang yang terbanyak yang harus disediakan ibu adalah. Nah, di sini ada kata-kata yang persis sama dengan ciri-ciri itu adalah jumlah yang sama.
Gitu ya. Jadi pokoknya kalau eh, apa namanya ada kata jumlah yang sama atau sama banyak atau sama rata gitu ya, maka ini termasuk soal FPB adik-adik ya. Berarti mencari FPB dari mana? Dari 24, eh, 48 dan juga 56 gitu ya. Oke, kita pakai cara yang mana nih? Berarti tadi cari FPB ya. Kita pakai cara yang mana? Oh, mau pakai cara pohon faktor. Oke, kita pakai cara pohon faktor ya adik-adik ya. Nah, kalau cara pohon faktor kan kita cari dulu satu persatu ya. Jadi 24 itu kita cari berapa faktorisasi primanya. 24 itu kita bagi dulu dengan angka 2. 24 bagi 2 berapa? 12. 12 bagi 2 itu adalah 6. 6 bagi 2, nah, hasilnya adalah 3. Kedua, ininya sudah sama-sama bilangan prima, maka cukup sampai di sini ya. Kemudian yang 48, apel kita bikin juga ya, pohon faktornya. Bisa dibagi dua? Bisa ya. 48 bagi 2 berapa? 24. Kemudian 24 dibagi 2 lagi. Jadi berapa adik-adik? Betul 12. Kemudian 12 kita bagi 2 lagi. Berapa? 6 ya. Kemudian 6 kita bagi 2 lagi. Jadi 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, ini adalah faktorisasi prima dari 48 adik-adik ya. Nah, sekarang kalau misalkannya nih faktorisasi prima dari 56 ya. Oke, kita cari di sini di mana ya? Aduh, mudah-mudahan ini karena yang coba pindahin dulu. Oke, nah ini di sini ya. Kita cari faktorisasi prima dari 56 buah nih. 56 ya. 56 kita bagi dengan angka berapa? Dengan angka bilangan prima yang paling kecil dulu ya. Cobain dulu dengan angka 2. 56 dibagi 2. 5 dibagi 2 itu kan berarti 2. 2 kali 2 4. 5 kurangi 4 1 gitu ya. 1 terus turunin angka 6-nya ke bawah jadi 16. 16 dibagi 2. Berapa adik-adik? 16 dibagi 2? 8 ya. Eh Berarti di sini 28. 56 dibagi 2 itu adalah 28. Kemudian 28 masih bisa dibagi 2 nggak adik-adik? Masih bisa ya dibagi 2. Kita bagi 2. Di sini 2 bagi 2 1. 8 bagi 2 4. Jadi 14. 14 kita bagi 2 lagi. 14 bagi 2 berapa? 7 ya. Oke, tangannya dua-duanya sudah bilangan prima berarti cukup sampai di situ. Nah, ini yang ditanyakannya apa adik-adik? FPB ya, berarti FP jumlah keranjang yang disediakan itu berarti kita hitung dulu FPB dari ini. Oke, sekarang kita lihat ya di sini. Hmm, Oke, kan yang tutup dulu ini. Oke, ketutupin ini ya. Hmm. Oke, jadi eh, sekarang kita lihat ini ya, faktorisasi primanya. Oke, sebentar karena yang pengen nutupin ini dulu ya, biar tidak menghalangi ini pemandangan. Biar kita bisa ngotret di sini. Oke, nah eh di sini kita coba tuliskan dulu ya, faktorisasi prima dari 24. Faktorisasi prima dari 24 itu adalah berapa aja adik-adik? 2 kali 2 kali 2 kali 3. Atau kita bisa tulis 2 pangkat 3 ya. Kemudian dikali 3. Lalu yang ini faktorisasi prima dari 48.
Ada berapa aja? 2 kali 2 kali 2 kali 3. Berarti di sini 2 pangkat berapa? 1, 2, 3, 4. 2 pangkat 4 dikali 3 juga di sini ya. Oke, kemudian yang 56. Faktorisasi prima dari 26-nya adalah berapa? 56-nya adalah berapa? Ini 2 kali 2 kali 2 kali 7 berarti ya. Atau 2 pangkat 3 dikali 7 ya. Oke. Nah, sudah kita dapatkan faktorisasi primanya. Maka untuk mencari FPB-nya adalah bagaimana adik-adik? Kita cari mana angka yang di ketiga-tiganya itu ada gitu ya. Di faktorisasi prima 24 ada, di faktorisasi prima 48 juga ada, di faktorisasi prima 26 juga ada. Itu angka berapa? Angka 2 ya. Kalau kita lihat nih di sini angka 2 karena angka 3 itu ada di 24, ada di 48 tapi nggak ada di 56. Jadi kita pakai apa namanya? Ini adik-adik ya. FPB-nya itu adalah eh kalau ada yang FPB itu hanya yang samanya aja. Berarti di sini tuh yang samanya adalah angka 2. Nah, cuman yang angka 2 itu kita ambil yang mana? Oh ya, masih ingat nggak? Kalau FPB itu berarti kita ambil yang pangkatnya terkecil gitu ya. Jadi di sini di antara 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 4 serta 2 pangkat 3 yang paling kecil itu adalah 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. Ya, jadi 2 pangkat 3 itu sama dengan berapa adik-adik? 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. Jadi FPB-nya ada 8. Atau dengan kata lain di sini jumlah keranjang terbanyak yang harus disediakan oleh ibu adalah 8 buah. Nah, ini ada ya pilihannya yang B jawabannya. Oke, sip. Kita lanjut adik-adik. Oke ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Nah, ini soal pecahan ya. Ini ada pembagian dan perkalian dalam pecahan. Oke, ini mudah ya karena semuanya pecahannya bentuknya sama, yaitu pecahan biasa. Oke, kita kerjakan dulu ya karena bagi dan kali itu sama gitu ya tingkatannya. Maka kita kerjakan dari yang sebelah kiri dulu. Jadi di sini 50 5/6. Jadi kan dibagi 1/3 ya. Nah, ingat adik-adik, kalau pembagian dalam pecahan itu, kalau dibagi itu harus dirubah jadi kali, gitu ya. Nah, terus yang 1/3-nya itu kita balik, kita tukar. Jadi eh, tiganya di atas, kemudian satunya di bawah, gitu ya. Jadi di sini 5/6 dibagi 1/3 itu jadi dirubah ke perkalian ya, jadi 5/6 dikali 3/1. Oke, baru nanti dikalikan dengan 3/5. Ya, sama dengan berapa? Nah, ini ya. Jadi kalau sudah sama apa jadi perkalian gitu ya, pembagian itu, maka kita tinggal sebetulnya kalikan aja pembilang kali pembilang kali pembilangnya, kemudian ini penyebut kali penyebutnya kita kalikan gitu ya. Nah, itu juga boleh, bisa ya hasilnya sama. Eh, Atau bisa juga kita pakai cara menyederhanakan ya. Jadi di sini kan ada 3 dan ada angka 6. 6 itu kan merupakan keripatan dari 3 gitu ya. Jadi ini kita coret ya. Angka 3-nya kita coret angka 6-nya. 3/3 itu 1, 6/3 itu 2 gitu ya. Kemudian di sini ada yang bisa kita coret lagi nggak? Oh bisa ini 5 dengan 5. Jadi kalau atas dan bawah ya itu bisa ya kita coret atau kita sederhanakan. 5/5 1, 5/5 juga ini 1. Nah, jadi sisanya ini tinggal 1 kali 1 kali 3. Berapa 1 kali 1? 1. 1 kali 3 berapa? 3 ya. Kemudian per penyebutnya ini. Nah, ini jadi tinggal 2 kali 1, 2, 2 kali 1, 2. Jadi 3/2.
Nah, 3/2 kita sederhanakan lagi nih. 3 dibagi 2. Berapa 3 dibagi 2? Satu ya. Sisanya, hmm, sisanya juga satu gitu ya. Jadi 3 dibagi 2 itu adalah satu. 1/2 gitu. Oke, ada di pilihan jawabannya? Ada dong ya, yaitu yang B. Oke, ya, kita lanjut ya ke soal nomor 6. Nah, itulah soal berikut ini. Di sini adalah operasi hitung campuran pada pecahan ya adik-adik ya. Di sini kita lihat di soalnya 1,5 dikali 7,5 dibagi 2,5 ini di dalam kurung, kemudian ditambah 2/3/4 sama dengan titik-titik ya. Jadi di sini ada bentuk pecahan yang pakai koma itu namanya apa adik-adik? Ya, desimal ya. Kemudian kalau yang ini 2/3/4 ini adalah bentuk pecahan campuran. Nah, kalau kita mau menghitung apa pecahan gitu ya, operasi hitung pecahan itu, kita harus samakan dulu bentuk pecahannya gitu ya. Di sini karena ada dua bentuk ya, ada desimal, ada pecahan campuran gitu. Maka kita ubah pecahan yang campuran ini menjadi pecahan desimal. Kenapa? Karena selain memang di sini kan banyaknya ada pecahan desimal ya, juga kita lihat di pilihan ganda untuk jawabannya ini juga diminta dalam bentuk desimal gitu ya. Jadi kita terlebih dahulu ubah ya 2/3/4 ini menjadi pecahan desimal. Oke, coba nih adik-adik masih ingat nggak kalau 2/3/4 kita rubah menjadi pecahan desimal itu gimana caranya? Oke, ada yang ini ya merubah dulu misalnya menjadi pecahan biasa gitu ya. Gimana cara mencari pecahan merubah dari pecahan campuran ke biasa itu? Tinggal 4 aja dikali 2 ya. Kemudian hasilnya ditambah 3. Jadi 4 kali 2 adalah 8. 8 ditambah 3 adalah 11. Jadi 11/4 ya. Nah, 11/4. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau sudah menjadi pecahan biasa, merubah ke pecahan desimal itu mudah. Tinggal 11 aja dibagi 4. Gitu ya. Ya 11 dibagi 4. Nih, adik-adik. 11 dibagi 4. Berarti adik-adik harus mencari ya perkalian 4 eh, yang hasilnya itu mendekati 11 gitu ya. Karena kalau yang pas 11 kan tidak ada ya. Coba 4 kali berapa ya yang hasilnya mendekati 11? Kalau 4 kali 2 8. Kalau 4 kali 3 itu 12. Jadi kita ambil yang mana? Yang 12 atau yang 8? Yang 8 ya, karena kalau 12 itu lebih dari 11. Jadi kita ambil yang mendekati yang tidak melebihi angka 11. Jadi kita ambil yang 8. Nah, 8 itu tadi berapa? 2 kali 4 ya. Berarti kita tulis di sini 8, kita kurangi. 11 dikurangi 8 adalah berapa adik-adik? 3, betul ya. Jadi di sini eh 3. Kemudian, nah, 3 ini kalau kita bagi 4 itu kan nggak bisa ya karena 3 lebih kecil dari 4. Maka kita pinjam 0 di sini ya. Pinjam 0, tambahkan 0 di sini. Nah, jangan lupa kalau kita pinjam 0, kita harus tambahkan koma di atas. Nah, jadi 2 koma, dan sekarang ini jadi 30. 30 dibagi 4, berapa nih? Coba berapa 30 dibagi 4? Ya, adalah 7 ya. Kenapa 7? Karena 7 dikali 4 itu hasilnya mendekati 30 ya. 28 itu gitu. Jadi kita kurangi nih 30 kurangi 28. Kayak misalnya 0 kurangi 8. Itu nggak bisa ya pinjam dari angka 3. Jadi 10 10 kurangi 8 2. Ini tadi sudah dipinjam. Ya, jadi tinggal 2, 2 kurangi 2 habis. Oke, ini sisanya 2 nih. Sekarang 2 kita bagi 4. Maka nggak bisa juga ya karena lebih kecil. Maka kita pinjam lagi 0 di sini. Nah, kalau untuk
yang kedua kalinya kita pinjam nol, nggak usah tambahin tanda koma ya di atas. Cukup satu kali aja pas pertama kali kita pinjam nol. Jadi sekarang di sini 20 dibagi 4. Berapa 20 dibagi 4? Ya, 5 betul. Karena 5 dikali 4 adalah 20. Oke, kita kurangi. Habis ya 20 kurangi 20. Nah, jadi eh 2/3/4 kalau kita rubah menjadi pecahan desimal itu menjadi 2,75 gitu ya. Atau kalau misalnya adik-adik sudah tahu nih ya, kalau 3/4 kalau 1/2 itu kan 0,5 gitu ya. Kalau 3/4 itu adalah 0,75. Jadi kalau 2/3/4 itu 2 tambah 0,75 gitu ya. Jadi apa? Jadi 2,75 gitu ya. Jadi adik-adik juga bisa ya apa menghafalkan misalnya kalau 1/2 gitu ya. Itu kalau dirubah ke pecahan desimal itu jadi 0,5. Kalau 1/4 jadi 0,25 gitu ya. Kalau 1/2 kan eh, ini 0,5 ya. Kalau 1/4 itu jadi 0,25. Nah, kalau 3/4, 3 dibagi 4 itu ya hasilnya tuh 0,75. Jadi kalau adik-adik sudah tahu gitu ya, sebetulnya pecahan biasa menjadi pecahan desimal itu ini gitu yang biasanya sering muncul gitu. Nah, maka langsung aja 2/3/4 itu berarti 2 ditambah 0,75 sama dengan 2,75. Sama ya dengan hasil yang di atas. Oke, itu ya sedikit gambaran ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke mana adik-adik? Ke sini ya, ke soal yang tadi, yang ini. Nah, di sini kan kita sudah dapatkan ya. Jadi 1,5 itu dikali dalam kurung 7,5 dibagi 2,5 tutup kurung ditambah 2,75 ya sama dengan berapa? Nah, kita kerjain yang mana dulu nih adik-adik? Di sini operasi hitungnya ada campuran ya. Ada perkalian, ada yang di dalam kurung dibagi, kemudian ada penjumlahan. Nah, kalian mau ingatkan sedikit ya tentang eh Purkabataku. Jadi kalau misalnya ada operasi hitung campuran seperti ini gitu ya, eh, ingat-ingat ke Kurkabataku. Jadi Kurkabataku itu adalah eh, mana aja yang harus kita dahulukan gitu ya untuk kita kerjakan. Jadi kurnya adalah tanda kurung, kaba itu berarti kali, bagi, lalu taku berarti tambah kurang ya. Nah, tanda kurung itu ada yang paling ada di paling atas gitu ya atau yang pertama kali. Berarti kalau ada soal yang angkanya itu berada di dalam tanda kurung berarti harus dikerjakan paling pertama gitu ya. Yang pertama kita kerjakan adalah yang berada di dalam tanda kurung dulu. Baru setelah itu kalau ada perkalian dan pembagian, maka kita kerjakan yang perkalian dan pembagian dulu. Ini sama ya, perkalian dan pembagian itu setingkat atau setara gitu ya. Jadi kalau misalnya ada perkalian atau pembagian eh, sama-sama perkalian atau pembagian gitu setara, maka kita kerjakan dari yang sebelah kiri dulu atau yang dari awal dulu. Lalu setelah perkalian pembagian ada penjumlahan dan pengurangan, tambah dan kurang gitu ya. Jadi tambah dan kurang itu dikerjakan paling akhir kalau misalnya di soalnya ada perkalian dan pembagian. Kecuali kalau penjumlahannya ada di dalam kurung, berarti kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. Oke, sekarang kita lihat ya di sini di soalnya ada perkalian, ada yang di dalam kurung gitu ya, dibagi dan ada penjumlahan. Maka adik-adik kita kerjakan yang mana dulu? Ya, kita kerjakan yang di dalam kurung dulu ya. 7,5 dibagi 2,5. Berapa 7,5 dibagi 2,5? Nah, ini tuh sebetulnya
pembagian pecahan desimal ya. Adik-adik juga sudah belajar di kelas 5 ini tentang pembagian, maaf, kok penjumlahan, pembagian bilangan desimal. Jadi kalau 7,5 dibagi 2,5 gitu ya. Nah, kita ini harus apa? Menghilangkan komanya gitu ya, sama-sama dihilangkan komanya. Eh, Kebetulan di sini 2,5 dengan 7,5 itu ada satu angka di belakang koma, berarti kita tinggal kalikan 10 ya. Kalau dikalikan 10 nih, ini jadi 25. Nah, yang 75-nya juga kalau kita kalikan 10, ya karena biar hilang komanya gitu ya, maka jadi 75. Oke, nah sekarang berarti 75 dibagi 25. Berarti berapa ya? 75 dibagi 25. Hmm, Kalau 25 dikali 2 kan 50 ya adik-adik ya. Kalau 25 dikali 3 kita coba ya. Hasilnya 75 nggak? 3 kali 5, 15. 5, satunya simpan atas. 3 dikali 2, 6. 6 tambah 1, 7. Oke, jadi 75 ya. Jadi 75 dibagi 25 itu adalah 3. Karena 3 dikali 25 sama dengan 75. Ini kita kurangi habis gitu ya. 75 kurangi 75 sama dengan 0. Jadi di sini 7,5 dibagi 2,5 itu berapa? 3 gitu ya. Hasilnya adalah 3. Oke, kan nenek hapus dulu yang ininya ya. Nah, jadi sekarang kita menghitung yang mana adik-adik? Yang 1,5 dulu dikali hasil ini ya tadi 7,5 dibagi 2,5 gitu. Jadi 1,5 dulu dikalikan dengan 3 karena hasil dari ini adalah tadi 3. Baru nanti ditambah 2,75 gitu ya. Kan ada perkalian, ada penjumlahan. Maka kita kerjakan yang perkalian dulu. Oke. 1,5 dikali 3. Sebetulnya kalau perkalian desimal ya, kita seperti mengalihkan bilangan bulat biasa aja gitu ya. Kayak 3 kali 5 berarti berapa? 15 ya. 5-nya simpen di bawah, satunya simpen atas. Kemudian 3 kali 1, 3, 3 tambah 1, 4. Nah, yang bedanya di sini karena di 1,5 itu eh, di belakang koma ada satu angka gitu ya, maka di sini untuk hasilnya juga kita jangan lupa tambahkan koma ya kalau perkalian itu gitu ya. Tambahkan koma, komanya di mana diletakkannya? Satu angka di belakang koma juga, satu angka di belakang eh, apa? Angka satu gitu ya. Satu angka di belakang koma juga. Jadi karena di sini ada satu angka di belakang komanya ya, maka nah komanya juga ditetapkan di sini gitu ya. Di belakang komanya juga untuk hasilnya harus ada satu angka di belakangnya. Jadi di sini di tengah-tengah antara 4 dan 5. Jadi 1,5 dikali 3 adalah berapa? 4,5 ya. Nah, 4,5 kemudian baru deh kita tambahkan 4,5 ditambah 2,75. Nah, ini ya. Berapa adik-adik? 4,5 ditambah 2,75. Oke, kita tuliskan di sini ya. 4,5 di sini 2,75. Nah, kalau penjumlahan dalam desimal ini harus sejajar ya adik-adik ya. Komanya gitu ya. Jadi penulisannya itu harus melihat ke komanya yang harus kita sejajarkan. Berarti di sini ya kita nulis 2,75-nya. Oke, di sini nggak ada angka berarti langsung kita turunkan 5 ya ke bawah. Kemudian di sini 5 ditambah 7 adalah berapa adik-adik? 12 ya. 12 itu berarti duanya simpan di bawah, satunya disimpan di atas angka 4. Lalu 1 ditambah 4, 5, 5 ditambah 2, 7. Nah, komanya jangan lupa turunkan juga di sini, sejajarkan ya. Jadi 4,5 ditambah 2,75 adalah 7,25. Adik-adik ya. Ada di pilihan jawabannya? Ada ya, yaitu yang C gitu ya, 7,25. Jadi adik-adik ketika nanti apa ujian ya, itu jangan lupa ya, kalau hasil kotretannya 7,25 pilih yang 7,25. Jangan sampai salah eh,
salah memilih pilihan jawabannya ya. Kadang-kadang ada yang suka kurang teliti, langsung pilih misalnya 7,15 gitu ya. Padahal hasil kotak tandanya 7,25. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya, karena ini sudah betul. Gitu ya. Oke adik-adik, itu ya tadi soal nomor 6. Kita lanjutkan ya ke soal berikutnya, nomor 7. Nah, di sini eh, tentang perbandingan ya adik-adik ya. Usia Syifa dan usia Rani adalah 2 berbanding 3. Jika jumlah usia mereka 35 tahun, maka usia Syifa adalah titik-titik. Nah, ini adalah soal tentang perbandingan. Jadi perbandingan itu mana nih? Nah, ini ya 2 banding 3 gitu ya. Syifa berbanding eh, usia Rani, ini adalah 2 berbanding 3 gitu ya. Nah, 2 ini adalah rasio perbandingan ya adik-adik ya. Eh, punya sifat dan 3 ini adalah rasio perbandingan punya Rani. Nah, yang diketahui adalah jumlah usia mereka ya, jumlah usia mereka itu berapa? 35 tahun. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dijumlahkan ya usia Rani ditambah usia Siva itu adalah 35 tahun. Yang ditanyakan di sini adalah usia Siva gitu ya. Nah, adik-adik sudah tahu belum kalau dalam perbandingan itu ya ada ini adik-adik. Ada semacam rumusnya ya. Jadi kalau yang ditanya itu adalah Siva gitu ya. eh, Rumusnya ini rasio yang ditanya ya per rasio perbandingan yang diketahui dikali, nah ini nilai yang diketahui. Jadi rasio yang ditanya itu kan adalah usia Siva ya. Berarti kita masukkan di sini aja ya. Usia rasio punya Siva karena yang ditanyakannya adalah Siva. Rasio Siva berapa perbandingannya? 2 ya. Berarti kita tulis 2 di sini, kemudian per. Nah, rasio yang diketahuinya ini berkaitan dengan nilai yang diketahuinya, adik-adik. Karena di sini nilai yang diketahui adalah jumlah usia mereka gitu ya. Maka untuk rasionya juga ini adalah jumlah dari eh, rasio mereka berdua gitu ya. Karena yang diketahui adalah jumlah usia Syifa dan Rani 35 tahun gitu ya. Maka rasio yang diketahuinya ini merupakan jumlah juga dari rasio perbandingan mereka. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan berapa adik-adik? 5 ya. Berarti di sini rasio yang diketahuinya adalah 5. Kita masukkan 5 di sini, kemudian dikali nilai yang diketahui itu adalah ini ya, apa, jumlah usia mereka yaitu 35 tahun. Ti- Nah, ini. Oke, kita bisa ya ini 35 bisa dibagi 5, adik-adik. Bisa ya? Berapa 35 bagi 5? 7, betul. Lalu tinggal 7 aja kalikan 2. 7 kali 2 berapa? 14. Nah, jadi usia Syifa ini adalah berapa tahun adik-adik? 14 tahun. Ya, oke. Adakah pilihannya di sini? Ada ya, yaitu yang mana? Yang D, ya 14 tahun. Jadi usia Syifa adalah 14 tahun. Kalau misalnya ditanyakan usia Rani, berarti sama aja kayak tadi ya. Usia yang ditanyanya Rani, berarti Rani itu kan perbandingannya 3 ya. Berarti 3/5 dikali 35. Hmm. Jadi 7, 35 bagi 5, 7 kali 3, 21.
gitu ya. Atau bisa aja mencari usia Rani dari jumlah usia mereka 35 tahun dikurangi usia Siva. 35 dikurangi 14 sama dengan 21 ya. Jadi gitu adik-adik untuk ini ya, untuk perbandingan. Jadi rasio yang ditanya per rasio yang diketahui dikali nilai atau jumlah yang diketahui. Oke, sekarang kita lanjutkan ya ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 8. Putri ingin menggambar sebuah pulau Kalimantan. Panjang pulau sebenarnya adalah 1.500 kilometer. Putri akan pulau tersebut akan digambar dengan ukuran panjang 75 cm. Skala peta yang digunakan oleh Putri adalah titik-titik. Nah, di sini kita tulis dulu ya. Yang diketahui itu apa sih di sini di soal cerita ini? Yang diketahui adalah panjang pulau sebenarnya. Berarti kalau panjang pulau sebenarnya itu adalah JP ya. JP, JP, JS, maaf. JS ya, jarak sebenarnya atau apa panjang sebenarnya ini adalah 1.500 kilometer. Kemudian eh, pulau tersebut akan digambar dengan ukuran panjang 75 cm. Berarti JP-nya ya atau eh, peta pada apa pulau pada petanya ini 75 cm. Nah, lalu yang ditanyakannya apa adik-adik? Yang ditanyakan itu adalah skalanya ya. Nah, skalanya. Oke. Nah, masih ingat nggak adik-adik kalau mencari skala itu gimana? Ada ini ya, ada segitiga Jupe suka jus atau JP, S dan JS. JP itu adalah jarak pada peta atau kalau di sini berarti pulau yang akan digambarkannya gitu ya. Kemudian eh, S itu adalah skala, JS itu adalah jarak sebenarnya atau ukuran dari pulau sebenarnya gitu ya. Tadi kita sudah masukkan ya JS-nya adalah 1.500 kilometer, JP-nya ya pulau yang akan digambarkannya itu adalah 75 cm dan yang ditanyakan adalah skala. Nah, ini ada rumusnya segitiga ini adik-adik ya. JPS dan JS atau kalau kalian itu suka apa nyebutnya Jupe suka jus. Jupe JP S adalah skala, JS itu adalah jarak sebenarnya ya. JP tadi jarak pada peta. Nah, bagaimana sih cara menggunakan rumus ini? Jadi kalau kita mau mencari skala, kita tutup skalanya. Adik-adik ya, kita tutup skalanya nih. Berarti kan di sini tinggal JP dan JS. Kalau atas dan bawah seperti ini ya, atas dan bawah seperti ini tuh berarti artinya dibagi adik-adik ya. Tapi kalau misalnya nanti sejajar ya, misalnya yang ditanyakannya adalah JP-nya, berarti otomatis kan yang ditutup JP, lalu yang kelihatan tinggal skala dan JS. Ini kalau sejajar itu berarti dikali. Gitu ya. Jadi di sini mencari skala itu kita tutup skalanya berarti tinggal JP dan JS. Kalau atas dan bawah berarti dibagi ya. Nah, seperti ini ya. Berarti JP atau jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, tapi skala itu kan satuannya itu dalam sentimeter ya adik-adik ya. Sehingga di sini kita perlu merubah dulu nih satuan dari JS-nya. Panjang pulau sebenarnya 1.500 kilometer. Kita rubah ke sentimeter karena skala itu semuanya satuannya dalam sentimeter. Coba kalau kilometer ke sentimeter berarti turun berapa tangga adik-adik? Ya kita hitung ya dari kilometer itu kan berarti ke bawah itu ke hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter. Berarti turun 5 tangga. Nah, kalau turun 5 tangga ya dari kilometer ke meter itu ya udah tinggal kita tambahin aja nih 1.500 ini ya, tambahin nolnya 5 karena tadi dia turun eh,
apa? 5 tangga. Karena kan kalau dalam eh, satuan panjang gitu ya, setiap turun 1 tangga itu dikalikan 10 ya. Yang adik-adik udah hafal belum yang tangganya? Eh, yang kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Atau kalau kalian yang suka dulu biar hafal itu kucing hitam dalam mobil desi centil mondar mandir gitu ya. Nah itu kan dari kilometer ke sentimeter tuh turun 5 tangga ya. Berarti kita tambahin aja nolnya 5. Oke, tadi ini 1.500. Maaf, ini kita tambahin nolnya 5 ya adik-adik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ini jadi berapa nih dibacanya? Kita belum ada tanda titiknya ya. Kita kasih dulu tanda titiknya. Setiap 3 angka itu kita pisahkan dengan titik. 1, 2, 3 berarti titik di sini. Lalu 1, 2, 3 titik di sini. Ini satuannya sentimeter. Jadi berapa nih dibacanya adik-adik? Wah, 150 juta ya. Nah, jadi 1.500 kilometer itu adalah 150 juta sentimeter. Nah, mencari skala berarti tadi ya JP dibagi JS. Oke, JP atau JP per JS gitu ya. Berarti JP-nya di sini 75 per JS-nya 150 juta. Nah, biar adik-adik gak bingung ya. Ini kita tulisnya kayak gini ya. Nah, ini kan jadi pecahan gitu ya. 75 per 150 juta. Kita sederhanakan adik-adik ya. 75 dan 150 juta ini. Cara menyederhanakannya gimana? Kita bagi dengan angka yang sama. Kira-kira 75 dan 150 juta itu bisa dibagi oleh angka berapa? Nah, bisa dibagi angka berapa ya? Coba aja kita langsung dibagi 75 ya, biar yang JP-nya ini jadi satu gitu ya. Hasilnya jadi satu, berarti kita coba 75-nya kita sederhanakan dengan cara dibagi 75, gitu ya. Berarti yang di bawah penyebutnya juga kita eh, dibagi 75 gitu ya. Oke, 75 dibagi 75 kan sama dengan berapa adik-adik? Satu ya. Nah, satu per, nah ini 150 juta dibagi 75 adalah berapa? Coba, kalau kita, ini kan ya, 75 itu dikali 2 berapa nih? 2 kali 5 10 di sini 2 kali 7 14 tambah 1 15. Oh, jadi kalau 150 gitu ya, dibagi 75 itu adalah 2 adik-adik ya, karena 2 dikali 75 sama dengan 150. Jadi sini 2 kita simpan ya. Nah, di sini, kemudian di sini tadi yang baru dibagi itu kan ini ya, 150 dengan 75. Ini masih ada nolnya 6 ya. Maka kita tinggal masukkan saja ke sini di belakang angka 2-nya. Kita tuliskan. Nah, jadi di sini skalanya itu adalah 1/2 juta. Atau bisa juga kita tulis ya 1/2 juta itu sama aja seperti dengan perbandingan. Perbandingannya berapa? 1/2 juta. Gitu. Nah, ada nggak di pilihan jawabannya? Oh, ada, yaitu yang mana? Yang D ya. Jadi jawabannya adalah skalanya 1/2 juta. Gitu. Oke, ini jangan lupa ini ya rumusnya nih segitiga JPSJS atau Jupe suka jus ya. Kalau kita mencari JP tinggal tutup JP-nya lalu yang terlihat kan S dan JS. Kalau S dan JS itu sejajar berarti kita kalikan gitu ya. Tapi kalau atas dan bawah dibagi. Oke, kita langsung lanjut ke soal berikutnya ya adik-adik ya. Nomor 9. Nah, ini kita baca dulu soalnya. Sebuah bus berangkat dari Surabaya pukul 8.30 waktu Indonesia Barat menuju kota Solo. Jarak antara Surabaya dan kota Solo adalah 180 kilometer.
Jika bus tiba di Solo pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, maka kecepatan rata-rata bus tersebut adalah titik-titik. Nah, ini berarti mencari kecepatan ya. Oke, adik-adik ingat gimana cara mencari kecepatan itu? Nah, sama ada juga rumus segitiganya nih. Jadi kalau tadi kalau mencari skala gitu ya dan jarak pada peta itu ada segitiga Jupe Sukajus. Nah, kalau ini segitiganya JKW atau kalau kalian yang sih eh, selalu ingat dengan presiden kita ya. Jokowi gitu ya, JKW gitu ya karena ada nama, ada huruf J, K dan W-nya. Jadi J itu apa? J itu adalah jarak ya. K itu adalah kecepatan dan W adalah waktu. Nah, cara penggunaan rumus segitiga JKW ini juga sama kayak tadi ya. Jadi kalau misalnya kita mau mencari jarak, kita tutup jaraknya nih, kita tutup jaraknya gitu ya. Maka yang terlihat adalah K dan W. K dan W ini sejajar berarti dikali gitu ya. Kalau yang sejajar itu berarti mencari jarak itu adalah kecepatan dikali waktu. Nah, kalau misalnya kita mau mencari kecepatan, berarti kita coret atau kita tutup kecepatannya, berarti tinggal yang terlihat itu adalah J dan W. J dan W atas dan bawah. Kalau atas dan bawah berarti dibagi. Jadi mencari kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Oke, paham ya sampai sini? Nah, kalau mencari waktu bagaimana? Sama kita tutup W-nya, tutup waktunya, berarti tinggal yang terlihat itu adalah J dan K. J dan K itu berarti atas dan bawah ya. Berarti kalau atas dan bawah itu dibagi. Jadi mencari waktu itu adalah jarak dibagi kecepatan. Nah, sekarang yang ditanyakan apa adik-adik? Yang ditanyakan itu adalah kecepatan ya. Berarti mencari kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Oke, kita tulis yang diketahuinya itu berarti jaraknya berapa? Yang diketahui jaraknya karena yang tulis singkat J aja ya. J-nya adalah 180 kilometer ya. 180 kilometer. Kemudian waktunya nih. Waktunya di sini adalah lama perjalanannya ya. Berarti kalau tiba jam 10.30 gitu ya. Lalu berangkatnya itu jam 8.30 maka waktu perjalanannya berapa? Tinggal dikurangi aja ya. Waktu tiba dikurangi berangkatnya. Jadi 10.30 dikurangi 8.30 gitu ya. Kita kurangi nih untuk mengetahui lama perjalanan atau waktunya. 0 kurangi 0 0, 3 kurangi 3 0. Kemudian di sini 0 dikurangi 8 kan nggak bisa ya. Berarti kita pinjem dari angka yang di depannya. Ini jadi 0 tambah 1 ya, karena pinjam 1. Jadi 10, 10 dikurangi 8 berapa adik-adik? 2, kemudian ini 1 itu sudah dipinjam berarti tinggal 0 ya. Jadi di sini 2.00 itu adalah berapa? 2 jam gitu ya. Ini sama dengan 2 jam. Nah, jadi sudah kita ketahui jaraknya 180 kilometer, waktunya adalah 2 jam. Maka eh, yang ditanyakannya adalah apa? Kecepatan ya. Berarti kecepatannya yang harus kita cari. Kecepatan itu adalah apa? Jarak dibagi waktu. Nah, kita masukkan jaraknya 180 kilometer dibagi waktunya adalah 2 jam. Berapa nih 180 dibagi 2? 18 aja dulu ya, kita hitung bagi 2 itu kan berapa? 9 ya. Berarti 180 bagi 2 itu adalah 90 gitu. 90, jangan lupa satuannya ini ada kilometer dan jam, berarti 190 kilometer per jam. Ya, ini adalah jawabannya. Ada di pilihannya? Ada dong. Yang mana 90 kilometer itu? Yang D ya. Jadi jawabannya adalah kecepatannya 90 kilometer per jam. Ya, oke. Sip. Udah paham adik-adik ya mencari kecepatan. Jadi tinggal ingat aja rumus segitiga JKW atau Jokowi. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir.
yaitu soal nomor 10. Nah, di sini kita baca dulu soalnya ya. Ayah menguras kolam ikan dengan pompa air. Jika air dalam kolam ikan adalah 7.200 liter dan dapat dikuras dalam waktu 25 menit, maka debit pompa air tersebut adalah titik-titik. Di sini ya ditanyakannya apa adik-adik? Debit ya. Oke. Nah, ini juga sama. Ada rumus segitiga. Kalau tadi ada Jupe suka jus, ada Jokowi ya. Kalau di kecepatan ini ada VDW gitu ya. VDW. V itu apa? V itu adalah volume, D itu adalah debit, dan W adalah waktu. Sama seperti tadi ya, kalau kita mencari volume, kita tutup volumenya, berarti yang terlihat tinggal D dan W. D dan W karena sejajar berarti dikali, adik-adik ya. Berarti mencari volume itu adalah debit dikali waktu. Nah, kalau mencari debit, berarti kita tutup debitnya. Yang terlihat adalah V dan W. V dan W atas dan bawah. Berarti kalau atas dan bawah dibagi. Jadi volume dibagi waktu. Sedangkan kalau mencari waktu itu adalah kita tutup W-nya. Berarti tinggal V dan D. V dan D itu volume dibagi debit. Itu ya. Volume dibagi debit. Oke, di sini yang ditanyakan ini apa adik-adik? Debit ya. Nah, yang diketahuinya berarti kita tuliskan dulu diketahui. Jika air dalam kolam 7.200 liter, berarti ini apa? Volume ya. Volumenya adalah 7.200 liter. Kemudian dapat dikuras dalam waktu 25 menit. Berarti W-nya adalah 25 menit. Yang ditanyakannya adalah debit. Nah, berapa nih? Gitu ya. Nanti langsung aja ya mencari debit itu tadi adalah apa adik-adik? Volume dibagi waktu. Volumenya adalah 7.200 dibagi waktunya adalah 25 menit. Ini liter, ini menit ya. Nah, jadi 7.200 dibagi 25 adik-adik. Berapa ya 7.200 dibagi 25? Yuk kita kotret dulu ya di sini ya. 7.200 dibagi 25. Oke. Berarti kita lihatnya yang 72 ya. 72 dibagi 25. Berarti kita cari perkalian 25 yang hasilnya mendekati 72. Berarti 2 ya. Karena kalau 3 jadi 75 kelebihan. Jadi 2 kali 25 itu adalah 50. Nah, kita kurangi 2 kurangi 0, 2. Di sini 7 kurangi 5, 2. 22 bagi 25 bisa nggak adik-adik? Nggak bisa ya. Maka karena lebih kecil ya. Jadi turunkan 0 yang ada di atas ke bawah. Jadi 220. 220 dibagi 25. Berapa ya? Oh, 8 ya. Karena 8 dikali 25 itu adalah 200. Oke, kita turun. Kita kurangi ya. 0. 2 kurangi 0 adalah 2. Ini 2 kurangi 2 habis. Nah ini 20. 20 bagi 25 kan nggak bisa ya. Berarti turun kan masih ada satu 0 di atas. Jadi 200. 200 dibagi 25. Sama kayak tadi 8 ya. Karena 8 dikali 25 itu hasilnya adalah 200. Nah ini kita kurangi. Hasilnya adalah 0. Gitu ya. Jadi 7.200 dibagi 25 adalah berapa? 288 liter per menit gitu ya. Ada jawabannya yang mana? Ada dong, yaitu yang B ya. 288 liter per menit itu adalah debitnya. Oke adik-adik, wah sudah semuanya kita bahas ya soal kelas 5.
ya. Terima kasih atas uh, perhatiannya adik-adik telah menonton video ini untuk mengetahui pembahasan soal tryout kemarin. Uh, Sampai ketemu lagi nanti di uh, tryout berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.